Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ustazah mengawali materi hari ini, kita siapkan dulu buku tema kalian, buku tema 3, dan buka di subtema 2 PB3. Di sini Ustazah akan membahas tentang pembelajaran IPS KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari Ustazah, kalian dapat mengetahui aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial. Sekarang kita memasuki materi. Di sini Ustazah punya gambar keadaan di pasar. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ayo, apa saja yang dapat kamu temui di pasar? Iya, benar sekali. Kalian di pasar dapat menemui penjual, pedagang, dan barang dagangan. Bisa kalian tambahi, ada kurir angkut, ada tukang parkir, boleh. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ayo gimana? Sayur dan buah itu siapa yang menanam? Ya, benar sekali. Petani yang menanam sayur dan buah. Jadi petani ini sebagai seorang produsen. Nah, setelah sayur dan buah ini layak dipanen, sebagai seorang produsen, petani akan memanen buah-buahan dan sayuran yang akan dijual dan didistribusikan. Nah, sebagai seorang distributor, yaitu penjual ini akan menjual hasil sayur dan buah dari petani di pasar. Setelah itu, ibu kalian membeli sayur dan buah di pasar ini, dan akhirnya kalian sebagai konsumen akan menikmati sayuran dan buah ini. Pertanyaan selanjutnya, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Nah, sama kayak tadi, ada pedagang yang bisa disebut sebagai distributor. Nah, di pasar ini sayur dan buah akan dibeli oleh konsumen dan tiba di rumah. Yang keempat, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Ayo, aktivitas apa saja ayo? Benar sekali, ada aktivitas transaksi atau jual beli. Nah, ini termasuk interaksi apa di pelajaran minggu lalu? Ya, termasuk interaksi sosial yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar ini? Nah, ada distributor, yaitu pedagang besar atau pedagang kecil,
produsen, dan pembeli, yaitu konsumen. Nah, dari pembelajaran ini tadi dapat kita temukan interaksi sosial, yaitu antara pedagang dan pembeli. Interaksinya yaitu jual beli. Sedangkan interaksi dengan lingkungan yaitu petani dengan tanaman. Nah, sekarang Ustazah punya tabel. Tabel ini ada di buku tema 3 kalian. Coba kita lengkapi bersama-sama. Tabel berikut berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar tadi. Ada jenis aktivitas dan pelaku aktivitas. Ada apa saja jenis aktivitasnya? Boleh kalian tulis dulu. Ya, benar sekali. Ada aktivitas menjual barang. Siapa pelakunya? Iya, benar sekali, yaitu distributor atau penjual. Yang kedua ada membeli barang. Pelaku aktivitasnya konsumen atau pembeli. Ada apa lagi, ayo? Yap, benar, ada mengangkut barang. Pelaku aktivitasnya kurir angkut. Selanjutnya ada memarkir kendaraan. Pelaku aktivitasnya ada tukang parkir. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan sosial ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual. Di dalam masyarakat, kita dapat melihat contoh-contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Apa saja? Yaitu 1. Penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan cara menjaga kesehatan pada masyarakat. Yang kedua ada kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi ini bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan anggota-anggotanya. Yang ketiga ada kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli di pasar ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya yaitu materi PKN. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan berdiskusi kita dapat mengetahui keanekaragaman adat istiadat teman sekelas kalian. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Adat istiadat ini merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Dan adat istiadat ini setiap kelompok masyarakatnya bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contoh adat istiadat di daerah Jawa Timur. Nah, di sini ada Malam Selawe di Gresik. Malam Selawe di Gresik ini adalah acara saat bulan Ramadan memasuki malam ke-25. Di sini kita akan menjumpai banyak masyarakat dari Gresik ataupun dari luar Gresik yang mendatangi makam Sunan Giri untuk
berdoa, dan menikmati malam yang ramai penjual berbagai macam jajanan atau pakaian dan lain-lainnya. Selanjutnya ada upacara kasodo di suku Tengger. Nah, di sini biasanya upacara kasodo ini dilakukan di Pegunungan Bromo. Yang ketiga ada karapan sapi di Madura. Karapan sapi di Madura ini asal-muasalnya bukan untuk perlombaan, tapi untuk melihat atau untuk memilih sapi mana yang lebih kuat untuk membajak sawah. Selain contoh yang ada di sini, di masyarakat kita biasanya ada tahlilan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi tentang adat istiadat, kalian bisa melakukan wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki dengan berinteraksi melalui video call. Jadi kalian nanti bisa melakukan video call antara temanmu 4 atau sampai 8 orang temanmu. Jangan lupa untuk di screenshot dan tanyakan asal daerah temanmu. Nah, gunakan tabel berikut di buku kitab tema 3 halaman 61 untuk membantumu. Nah, di sini kalian dapat mengisi nama teman kalian, asal daerah teman kalian, dan adat istiadat yang biasa dilakukan teman kalian. Oke. Jadi penjelasan yang bisa dijelaskan Ustazah hari ini, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu aktivitas jual beli di pasar adalah salah satu aktivitas pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan yang mengikat dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama di dalam masyarakat kita. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan selalu berdoa agar kita segera bertemu di kelas ya. Sampai jumpa.